di sekujur tubuh kita kan ada saraf, kasih info dari otak ke seluruh tubuh, dari tulang belakang ke seluruh tubuh, kayak gitu kali ya. Oke, keren. Saya kayak dosen ya, ngetes ya. Nilainya berapa nih? Nilainya boleh diatur nanti. Ada 2 bagian tubuh yang tidak punya saraf, cuma 2. Tahu nggak? Telinga bukan ya? Bukan. Ayo. Aku tebak-tebak boleh ya? Boleh tebak-tebak. Kalau beruntung dapat door prize berupa doa. Bentar, mana ya? Yang nggak ada sarafnya ya? 2 ya? Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Neuroners? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di acara podcast yang diadakan oleh Departemen Komunikasi, Media Sosial, dan Edukasi Masyarakat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, yaitu Neurotalk. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas segala macam tentang sesuatu yang terkait dengan masalah saraf ya, atau neurologi, baik itu masalah yang ada di keseharian atau yang mungkin agak lebih menjurus lebih spesifik. Dan untuk podcast pertama ini tentunya kita nggak akan sendiri juga ya. Saya sudah kedatangan seorang bintang tamu, yaitu Dimas Dewantari. Halo. Halo dok. Hai. Apa kabar Dimas? Baik dong. Gimana aktivitas sehari-hari, lagi ngapain aja nih? Aktivitas sehari-hari mengurus anak karena aku belum lama ini melahirkan, kemudian masih juga praktek sebagai psikolog klinis. Tapi sehat-sehat aja selama ini, alhamdulillah ya, aman ya? Aman, sehat. Nah gini, Neuroners, yang namanya di dunia kedokteran itu banyak tuh spesialisasinya. Ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis kandungan, spesialis anak dan segala macam ya, THT, mata dan lain-lain. Ada banyak banget. Nah, salah satunya di dalam situ adalah spesialis neurologi atau spesialis saraf. Nah, dari segitu banyaknya jumlah jenis spesialis itu kan ternyata banyak juga yang orang, nih saya sakit ini kemana ya gitu ya. Nah itu kan, nah ini kadang membuat orang takut salah alamat gitu ya kan. Nah, saya mau ngobrol sedikit nih Neuroners nih sama Dimas, kan bukan dari seorang dokter ya, meskipun seorang psikologi klinis ya, tapi bisa mewakili masyarakat lah. Kalau Dimas dengar kata-kata saraf, saraf nggak pakai P ya, saraf. Pakai F loh ya. Pakai F. Apa sih yang ada di benaknya? Kalau aku ya, kalau dengar kata saraf, aku tuh kayak ingetnya, kayak langsung kepikirannya, aku gimana ya mendefinisikannya? Kayak mungkin kabel-kabel di dalam tubuh. Oke, keren. Kayak di sekujur tubuh kita kan ada saraf. Aku tuh kepikirannya itu kayak kabel yang kasih info dari otak ke seluruh tubuh, dari tulang belakang ke seluruh tubuh, kayak gitu kali ya. Oke, keren. Saya kayak dosen ya, ngetes ya. Nilainya berapa nih? Nilainya boleh diatur nanti. Jadi sebenarnya nggak salah. Jadi si saraf itu kita sebut namanya ada 2 ya. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer ya, atau saraf tepi. Itu adalah komputer maha canggih yang Tuhan ciptakan, prosesornya ada di sini, namanya otak, ya kan. Kemudian dia itu keluar kabel besar di sumsum tulang belakang, lewat tulang belakang dari leher, tulang punggung, tulang pinggang sampai tulang ekor, yang akan menggerakkan nanti itu seluruh tubuh kita, baik motorik, merasakan area sensorik ya, mengatur detak jantung, ngatur pencernaan, ngatur hormon, bicara, berpikir, melihat dan segala macam. Jadi nggak salah tadi ya, bener banget ya. Kalau saya nanya lagi tentang neurologi, apa yang terlintas tentang neurologi? Neurologi, ada logi-loginya. Pasti ini adalah ilmu yang mempelajari tentang saraf gitu. Betul juga ya. Betul juga. Jadi neurologi adalah ilmu mempelajari tentang saraf, ya kan? Jadi untuk Neuroners ketahui, yang namanya dulu namanya kita adalah dokter spesialis saraf. Perkumpulan yang namanya PERDOSI, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, ya kan? Dulu tuh. Tapi sejak tahun ini 2023, sejak Kongres Nasional di Semarang, berubah menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Kira-kira tahu nggak kenapa bisa diganti? Nggak tahu. Alasannya? Mau tanya temen nggak, apa pilih ABC? Call a friend. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Kenapa harus diganti dari, kan kalau
aku juga kayak notice waktu ke rumah sakit ada yang spesialis saraf, ada yang spesialis neuro ya. SPS sama SPN. Nah, Oke. bedanya apa? Oke, nah itu dia. Ya, pertanyaan pancingan terpancing kan akhirnya Iya. kan. Oke, good. Berarti saya bekerja dengan baik ya. Oke. Ya, jadi spesialis saraf itu selama ini mungkin terjadi apa ya? Mispersepsi di masyarakat. Karena suka dianggap yang mengalami gangguan saraf adalah mengalami gangguan psikiatrik, gangguan kejiwaan. Oke. Karena katanya saraf adalah saraf, katanya gitu loh. Jadi Oke. rancu ya kan, seolah-olah seperti itu. Akhirnya diganti lah, Jadi neuro. diganti. Dan beberapa perkumpulan lain juga mengubah menjadi ke ilmu aslinya ya, nama aslinya ya. Nah itu akhirnya jadi ganti jadi sekarang neurologi. Nah terkait tadi tuh kenapa ada yang SPS, ada yang namanya SPN, itu sebenarnya masalah dari kelulusannya aja sih. Jadi ya lulusan relatif lebih 5.0 gitu ya. Itu biasanya pakai gelar SPN, tapi yang old school juga ketika memperpanjang surat tanda registrasi dan surat izin praktik jadi SPN juga kok. Oke, Gitu. jadi tadinya SPS, sekarang semuanya ganti Bertransformasi. jadi SPN. Kalau misalnya dari Nimas sendiri, ada nggak yang mau ditanyain tentang seputar neurologi atau saraf gitu kan? Kalau aku mungkin kapan sih kita tuh datang ke dokter spesialis saraf? Karena aku sendiri juga bingung gitu. Kapan? Aku jujur ya, aku belum pernah ke dokter spesialis saraf. Kalau nganterin orang tua pernah, kayak nganterin orang tua, nganterin tante gitu pernah. Tapi kalau aku sendiri belum pernah. Aku juga kayak kurang paham kapan sih kita tuh perlu datang ke dokter spesialis saraf. Keluhan yang kayak gimana gitu? Iya, oke. Nih, kan tadi saya udah sebut di depan tuh ya. Kalau misalnya saraf itu ada di seluruh tubuh kita, mulai dari prosesor dari kepala sampai ujung-ujung. Ada 2 bagian tubuh yang tidak punya saraf. Cuma 2. Tahu nggak? Telinga bukan ya? Bukan. Ayo. Aku tebak-tebak boleh ya? Boleh tebak-tebak. Kalau beruntung dapat door prize berupa doa. Bentar, mana ya? Yang nggak ada sarafnya ya? 2 ya? Iya. Rambut. Yes. 1 rambut, mau jawab bulu mata rambut juga kan itu hitungannya ya? Sama kuku. Yes, betul. Oh, benar. Benar. Ya, Anda mendapatkan hadiah nanti minta sama panitia ya. Ya, benar. Jadi yang namanya rambut dan kuku tidak punya saraf. Oke. Tapi pertumbuhannya diatur oleh saraf. Bayangin kalau kuku dan rambut punya saraf. Sakit banget, digunting rambut teriak-teriak kali ya? Oh, nggak ada salon, nggak ada manicure pedicure, nggak ada, ya kan? Dibuat tangannya Nah itu, jadi nggak ada. Nah, sisanya memiliki saraf. Oke. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, ya kan, baik itu gangguan nyeri, gangguan gerak, ya kram segala macam. Ini yang simpel-simpel dulu ya. Itu adalah ranahnya dari neurologi sebetulnya. Nah, kapan mulai harus berobat gitu kan ya, atau konsultasi ke neurologi? Kalau keluhannya itu berulang. Saya analogiin ya kan. Nah, contohnya gini, misalnya Imas punya kendaraan nih, terus tiba-tiba alarmnya bunyi, tweet. Apa yang akan dilakukan? Matiin alarmnya. Oke, matiin alarmnya. Terus ngapain? Cek apa pintunya belum ditutup, apa gimana? Ada Itu apa nih? dia neuroners ya. Jadi harus dicek. Matiin itu apa sih? Matiin itu untuk menghentikan keluhannya dulu. Misalnya kita menggunakan obat-obat yang sederhana dulu gitu ya. Atau Painkiller gitu. Ya, atau ya taruhlah misalnya painkiller ya, atau obat-obat apapun lah yang mengurangi gejala dulu ya kan, atau kita memperbaiki posisi dengan kompres apa segala macam gitu ya, itu bisa. Tapi kalau kita berulang terus berarti kan ada sesuatu yang terjadi yang belum beres. Ya masa gini mobil bunyi tweet, matiin dah terus kita nge-mall santai ya kan, keluar dari mall mobil gua mana hilang gitu kan, itu kan nggak bisa kan. Nah itu, jadi ketika ada keluhan yang berulang dengan pola yang mirip-mirip tapi unprovoked, misalnya gini, abis ketiban gelas, ya sakit dong. Iya. Tapi kok tiba-tiba nggak ketiban gelas, kok sakitnya kayak ketiban gelas. Oke, berarti bertahan gitu sakitnya, padahal udah nggak ketiban gelas kok masih sakit terus. Betul, atau nggak ketiban gelas, cuma kok nih rasanya kayak ketiban gelas rasanya. Berarti ada sesuatu yang salah terhadap persepsi rasa. Disitulah terjadi gangguan saraf sensorik, atau terjadi gangguan gerak. Kok gerakannya lebih apa ya, misalnya lebih lemah, lebih pincang, lebih berat ya, kram. Ini berarti gangguan motorik. Udah kebayang belum? Kebayang. Jadi kayak gitu. Ada pengalaman nggak tentang kasus neurologi untuk diri sendiri? Kalau aku pernah pusing kayak vertigo gitu. Jadi aku tiba-tiba vertigo. Kayak pertama kali aku vertigo tuh waktu SMA. Jadi posisinya lagi senam lantai. Aku ngerasa sehat-sehat aja hari itu. Terus tiba-tiba senam lantai, terus tiba-tiba pusing, vertigo.
gitu. Terus habis itu udah berobat terus sembuh. Terus beberapa tahun kemudian aku nggak senam lantai, tapi itu datang lagi. Padahal aku cuman gerakan kayak, aku inget banget kayak aku capek pulang dari pergi, terus aku rebahan gini, aku dari berdiri terus aku tiduran gini. Dan aku nggak jungkir balik gitu, nggak roll depan roll belakang gitu. Kalau yang sebelumnya kan lagi roll depan posisinya gitu. Kalau ini tuh nggak, padahal kan maksudnya rebahan itu kan posisi yang biasa aja ya. Tapi tiba-tiba kok pusing banget berputar. Kok rasanya ngerol gitu ya? Iya. Nah itu ya, itu gangguan neurologi. Itu kita sebut saat ini namanya vertigo. Ya itu. Jadi kalau gangguan neurologi itu sebenarnya hampir nggak mungkin setiap orang nggak pernah ngalamin deh, ya kan? Karena datanya dibilang nih, penyebab orang salah satu datang ke poliklinik ya adalah satu dengan sakit kepala. Ya, sakit kepala, siapa sih nggak pernah sakit kepala gitu kan ya? Rasanya mulai rasa keikat, berdenyut, ditusuk dan segala macam, itu adalah gangguan sakit kepala. Ditambah lagi gangguan kayak pusing tadi, vertigo, bisa juga gitu kan ya. Dan yang kedua yang paling sering datang ke poliklinik apa? Ini data ya. Sakit pinggang. Ya. Kalau sakit pinggang tuh datangnya ke spesialis saraf ya? Iya, karena sakit. Kita pilih kata-katanya, sakit. Kenapa sakit? Berarti kita merasakan rasa. Rasa itu apa? Rasa itu sensor. Sensor itu siapa yang punya? Saraf sensorik. Oke. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini adalah datang ke dokter spesialis saraf. Terkait nanti masalahnya gangguannya karena apa gangguan tulang, nanti kita akan konsultasi ke spesialis lain cerita. Tapi mostly gangguannya bukan karena struktur, tapi gangguannya karena masalah persarafan. Nah. Jadi kalau misalnya nih, kayak misalnya aku punya teman pegel terus, kayak kerja berat pegel, kerja duduk doang juga pegel. Kok pegel-pegelnya kayak pegel-pegel abis digebukin, kayak abis olahraga ya, padahal kerjanya cuma duduk doang gitu. Dan itu kayak sering banget ngerasa seperti itu. Mungkin baiknya konsul ke dokter spesialis saraf ya. Iya, kan kata-katanya tadi apa? Pegel terus-terusan. Iya, pegel terus-terusan. Berarti alarmnya bunyi terus. Nah, cek dong kenapa, ada korset pasti kan. Analoginya kayak gitu ya. Jadi itu neuroners yang namanya gangguan saraf itu memang sebenarnya relate banget sama kehidupan sehari-hari, ya kan? Siapa neuroners di sini yang nggak pernah ngerasa tangkoknya sakit nih? Tangkoknya sakit, ya? Pernah nggak ngerasa tangkoknya sakit? Sering sih kalau duduk seharian, terus di depan laptop seharian pasti sakit. Tapi nggak pernah, nggak tahu kalau itu tuh ternyata keluhan saraf. Selama ini mungkin di masyarakat taunya apa sih kalau tengkuk sakit? Kolesterol. Salah tidur, salah bantal. Salah bantal nih kayaknya gitu. Padahal salah kita sendiri loh. Bukan salah bantalnya. Bukan. Jadi penyebab kayak gitu tuh paling sering terjadi memang ya. Itu paling sering diidap oleh orang yang usianya 20 sampai 30 tahun. Usia produktif ya, yang aktivitasnya paling sering dia nunduk lama. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan tadi itu yang nyebabin sebenarnya kita posisinya nggak benar. Jadi masalah postur, ergonomi, kemudian masalah kebiasaan. Tuh, jadi nunduk lama tuh bikin masalah gitu. Jadi bukan karena kolesterol sebetulnya gitu. Saya mau tanya deh, kalau menurut Nimas ya, sebagai orang yang di luar medis lah misalnya, apa sih yang diharapkan seseorang dari seorang dokter? Artinya ketika dia konsultasi kah, atau ketika dokternya itu ada di masyarakat kah, apa sih yang diharapkan? Dokter kan harusnya begini loh gitu loh. Kalau dari aku pastinya kayak bisa menjelaskan kondisi. Karena kan kita datang pasti ada keluhannya dan kita nggak tahu itu apa gitu. Jadi pasti kalau aku sebagai pasien, aku pasti pengen tahu ini tuh aku kenapa ya? Ini ada namanya nggak? Atau kayak bisa jelasin nggak ini karena apa? Ini kenapa gitu? Kalaupun kayak misalnya penyebabnya nggak tahu, tapi aku pengennya diedukasi gitu. Pengennya dapat jawaban atas kondisi yang aku alamin gitu. Sebagai pasien pasti pengen dapat penjelasan. Kemudian yang kedua pastinya supaya keluhannya hilang dong. Supaya keluhannya hilang gitu, kayak harus apa, seperti itu sih. Jadi yang paling penting adalah edukatif juga ya. Artinya apa yang disampaikan oleh dokter dapat diterima secara persepsi yang benar oleh si pasiennya itu kan. Nah itu memang itu kalau saya mungkin sebagai dari sisi dokter ya, masalah sembuh atau tidak itu urusan Allah ya, urusan Tuhan ya. Cuman bagaimanapun pasien itu harus paham kondisinya. Harus paham apa yang terjadi pada tubuhnya, ya kan? Masalah paham tentang kesehatan atau tidak terhadap tubuhnya adalah tanggung jawab dokter, bukan masalah kesembuhannya gitu kan. Tapi biasanya kan ketika kita sudah menjalankan prosedur sesuai SOP, ya otomatis sih biasanya
equal kan. Iya, Nah, iya. itu dia ya kan. Kalaupun misalnya keluhannya nggak bisa hilang total gitu, tapi kalau dari aku setidaknya dapat jawabannya gitu, kayak dapat jawabannya ini kondisinya apa, jadi lebih paham juga sih sama apa yang dialamin. Betul. Kalau aku tanya, kan kalau seorang dokter bedah itu kan identik dengan operasi, pisau, segala macam gitu ya. Dokter mata juga kan dengan alat pemeriksaan mata. Kebayang nggak kalau seorang dokter saraf tuh alatnya apa sih? Aduh, Kebayang nggak? apa ya? Eh 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 eh, apa ya? Pasti kan running some test juga ya. Pasti. Pasti. Alatnya apa ya? Karena kalau aku ya, karena aku backgroundnya psikologi, pasti aku tahu itu tuh ada, aku tahu lah kalau di neuropsychology tuh ada kayak tes-tes yang bisa dilakukan, diadminister oleh dokternya untuk ngecek gitu kan. Oke, ada tools gitu ya. Ada toolsnya gitu. Kemudian tapi kalau yang alat-alatnya sih aku nggak tahu. Mungkin apa ya? Mungkin kayak dipasang-pasang kabel gitu kali ya, nggak tahu. Tapi Oke. apa? Ya benar. Jadi kita ada alat yang sebenarnya apa ya? Alat yang standar, ya semua dokter pakai biasanya adalah stetoskop pasti ya. Iya. Yang kedua kita punya namanya hammer reflex. Ya. Reflex hammer tuh yang kalau misalnya kita nonton film kartun diketok dengkulnya wing gitu kan. Dengkulnya diketok-ketok. Itu sebenarnya melihat refleks ya. Itu memberikan arti yang luar biasa loh itu ya itu. Tapi kok nggak canggih amat cuma begitu doang ya gitu ya. Enggak, kita yang canggih itu banyak gitu ya. Kita punya pemeriksaan yang tadi ya buat tempel-tempel kabel namanya elektroencephalogram EEG. Itu untuk untuk merekam aktivitas listrik di otak gitu. Jadi kalau listriknya atau otaknya agak-agak korslet dikit itu bisa didetek dari situ. Kemudian yang kedua kita ada lagi namanya alat EMG, elektromiografi. Mirip-mirip kayak EEG, cuma yang ditempel bukan di kepala, tapi di otot. Ini untuk menilai kekuatan otot, kecepatan saraf, dan saraf kejepit seberapa gangguannya sih, seberapa parah, perlu operasi apa enggak sih? Ini kesemutan kenapa sih? Nah itu bisa didetek dengan itu. Jadi bukan cuma kesemutan rasanya kan subjektif ya. Ternyata bisa dikonversi dalam bentuk objektif lewat pemeriksaan tadi. Ada lagi pemeriksaan namanya, tahu nggak kalau misalnya stroke itu bisa di screening? Gimana caranya? Nah itu. Jadi pakai alat namanya transcranial Doppler dan carotid duplex. Semacam alat USG yang dipakai di daerah nih pembuluh darah depan sini sama belakang. Ini kan menuju ke otak nih. Ini dilihat nanti kalau pembuluh darahnya udah kecil, udah mampet, udah segala macam, tapi belum stroke. Ini calon nih. Yuk kita buru-buru hajar sebelum akhir kejadian. Jadi preventif. Satu lagi yang di atas namanya transcranial Doppler, fungsinya sama. Ada lagi alat namanya banyak, kita punya alat TMS untuk menstimulasi otak secara langsung ya kan. Misalnya gangguan bicara atau gangguan tidur bisa distimulasi dan banyak banget sebenarnya. Tapi mungkin itu belum terlalu familiar di masyarakat ya. Nah, memang kalau menurut Nimas di masyarakat sendiri, kira-kira udah familiar belum dengan neurologi atau saraf? Kalau menurut aku ya, aku nggak tahu. Jawab jujur aja, jawab jujur. Menurut aku sih belum ya. Belum. Okay. Karena pasti kalau misalnya kayak tadi, mungkin kayak kita tuh nggak kepikiran kalau misalnya sakit punggung, sakit salah bantal itu harus ke spesialis saraf. Yang ternyata itu kan deket banget ya sama kita sehari-hari. Mikirnya tuh kalau ke spesialis saraf tuh kalau stroke, kayaknya udah yang parah gitu baru ke spesialis saraf. Kalau misalnya salah bantal, ada nggak yang ke dokter? Kayaknya menurutku enggak deh, pasti kayak ya mungkin ntar juga hilang gitu kali ya. Kalau nggak bantalin pukul-pukulin. Atau nggak ganti bantal. Apa sih kira-kira kendalanya neurologi atau saraf ini belum memasyarakat dari sisi perspektif seorang Nimas? Kalau dari aku ya pastinya mungkin kalau aku sendiri mungkin aku nggak tahu pemahamannya gitu, mungkin aku kurang tahu pemahamannya gitu. Dan juga aku sih jujur emang mungkin ya itu tadi ya, kayak pertama pasti kurang pemahamannya. Dan kayak yang tadi dokter bilang, kita tuh nggak tahu juga kayak saraf tuh apa. Kadang spesialis ini sama ini tuh suka yang tadi kayak kita pikir kalau misalnya saraf tuh mungkin banyak orang yang mikir oh ini kalau keluhan ini mungkin ke psikiatri gitu. Jadi atau aku pikir kalau pusing itu ke penyakit dalam gitu, aku nggak tahu gitu. Iya. Ya masalahnya mungkin di edukasi dan persepsi. Artinya komunikasi sih sebenarnya ya. Karena kalau komunikasi itu kan kalau pesan itu sampai maka persepsinya sama. Tapi dari pihak lain menyampaikan sesuatu tapi persepsinya beda. Nah gitu ya. Oke. Jadi itu Neuroners ya. Mungkin untuk podcast episode pertama ini kita perkenalan dulu tentang apa itu saraf dan apa itu neurologi ya. Supaya nanti kedepannya akan banyak lagi judul-judul podcast yang lebih
cihuy lah pokoknya. lebih mendalam ceritanya. Tapi kalau kita nggak kita buka kulitnya dulu, kita nggak kupas dulu secara perlahan, susah kita ngeliat dalamnya gitu kan ya. Jadi Neuroners mungkin sekian dulu dari Nimas, ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman, buat Neuroners? Kalau dari aku sih mungkin thank you banget, hari ini aku senang banget udah diajak di podcast hari ini gitu, sangat bermanfaat dan semoga ditunggu podcast selanjutnya. Jangan kapok diundang lagi ya. Oke. Ya, terima kasih banget buat Nimas yang udah hadir di sini. Terima kasih juga buat teman-teman dari Departemen Komunikasi, Media Sosial dan Edukasi Masyarakat Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube resmi dari Perdosni, dan kalau memang ada sesuatu yang dirasa bermanfaat, silahkan share juga dan boleh komen nanti di mana? Di sini ya? Di sini. Oke, saya pamit. Saya Dr. Zeki Obana, spesialis neurologi, dan saya Nimas Dewantari. Oke, sampai jumpa di episode Neurotalk selanjutnya.